Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucap syukur pagi hari ini, setiap kita beroleh kekuatan yang baru, kesehatan yang baru yang dapat kita nikmati. Dan bersama-sama di dalam Bread of Life, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi satu tuntunan dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah mengabaikan kami, bahkan tuntun langkah hidup kami setiap waktu. Mengucap syukur pagi hari ini Engkau karuniakan kepada kami kehidupan yang baru, kesehatan, kekuatan yang Kau limpahkan agar kami dapat menikmati berbagai perkara yang kami hadapi sepanjang hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life. Sungguh, Roh Kudus, tolong kami semua untuk dapat membuka hati, pikiran, roh, dan jiwa kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, ada sebuah pepatah Tiongkok yang mengatakan demikian. Membuat naga lukisan menjadi hidup dengan menggambar pupil di matanya. Membuat naga lukisan menjadi hidup dengan menggambar pupil di matanya. Peribahasa ini memiliki arti bahwa seseorang dapat menambahkan di dalam pidatonya atau tulisannya sesuatu hal yang kecil tetapi dapat merubah makna itu menjadi lebih hidup, lebih berkesan dan memberikan inspirasi bagi orang lain untuk melakukan apa yang menjadi kehendak seseorang. Jadi dengan kata-kata yang disusun lebih rapi, dengan menambahkan kata-kata, menambahkan ekspresi dalam berbicara dan dalam tulisan, itu dapat menginspirasi, mendorong orang lain memiliki kehidupan yang lebih baik. Di dalam buku 88 kisah inspiratif dari negeri Tiongkok, ada sebuah dongeng. Diceritakan pada zaman dahulu, hiduplah seorang pelukis yang sangat terkenal yang bernama Chang Sheng Song. Chang Sheng Song ini dia dapat membuat karya lukisannya begitu indah, begitu baik, sepertinya nyata dari lukisan-lukisan yang dibuatnya. Sehingga sang kaisar pun mengagumi semua karya dari Chang Sheng Song ini. Satu hari kaisar kemudian mengundang Chang Sheng Song untuk kemudian dia melukis di sebuah dinding, di sebuah kuil yang ada di tengah-tengah istana kerajaan. Chang Sheng Song ketika dia diminta oleh kaisar, dia datang ke kuil itu, dia berjalan-jalan sekitar kuil, dan ditunjukkan di mana dia dapat melukis. Di sana ada sebuah dinding yang begitu besar dan luas, sehingga setiap masyarakat dapat hadir di taman kuil itu dan melihat dinding tersebut. Maka kemudian Chang Sheng Song punya ide, dan kemudian dia melukis di dinding tersebut 4 ekor naga yang sedang berterbangan di atas awan-awan. Ketika lukisan itu sudah selesai, banyak orang menjadi kagum akan keindahan karya lukisan Chang Sheng Song ini. Ada 4 ekor naga yang nampak hidup, yang nampaknya nyata. Banyak orang tertarik untuk menikmati keindahan lukisan ini. Tapi orang-orang itu ketika mengamati,
gambar naga tersebut, mereka berkata, "Mengapa kamu tidak menambahkan atau menggambarkan pupil di mata naga tersebut? Tentu akan lebih hidup, lebih nyata lagi." Chang Sheng Song menolak untuk menggambar pupil di mata naga tersebut. Dia berkata demikian, "Begini, kalau aku menggambarkan pupil mata di mata naga tersebut, mereka akan segera terbang pergi meninggalkan kuil ini." Ya, kalau mereka, naga itu, memiliki pupil di matanya, mereka akan segera terbang pergi meninggalkan kuil ini. Semua orang menjadi tertawa. Mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Chang Sheng Song. Mereka tetap meminta kepada Chang Sheng Song ini untuk menggambar pupil di mata naga tersebut. Karena didesak terus, maka Chang Sheng Song kemudian dia melanjutkan lukisannya. Dia menggambar pupil di mata naga-naga tersebut. Ketika dia selesai menggambar pupil mata di naga yang kedua, sesuatu yang hebat tiba-tiba terjadi. Naga yang ada dalam lukisan itu kemudian terbang, memporak-porandakan sebagian dinding kuil itu. Dan dengan suara yang mengaum keras, naga ini kemudian terbang ke langit dengan suara gemuruh yang keras, dengan suara halilintar yang menggelegar. 2 ekor naga lukisan yang sudah diselesaikan gambar pupil matanya ini berubah menjadi naga betulan yang sesungguhnya, dan kemudian terbang pergi meninggalkan kuil tersebut. Orang-orang yang lihat menjadi terkejut, mereka menjadi panik, berhamburan ke sana kemari ketika melihat suara yang bergemuruh, dinding kuil yang sebagian roboh, dan naga yang berterbangan ke sana kemari dan akhirnya naik ke atas awan-awan. Hanya sebagian dinding yang kemudian masih utuh, di mana ada lukisan 2 ekor naga yang belum diselesaikan oleh Chang Sheng Song untuk digambar pupil matanya. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, peribahasa Tiongkok yang di awal tadi mengatakan kepada kita, buatlah naga lukisan menjadi hidup dengan menggambarkan pupil di matanya. Berikan satu gambaran kepada kita apabila kita menambahkan dalam pidato kita, menambahkan dalam kata-kata kita, menambahkan di dalam tulisan-tulisan kita dengan tepat, dengan baik, akan membawa satu pengaruh yang besar yang dapat menginspirasi orang lain untuk dapat hidup dengan lebih baik. Kita manusia, acap kali kita mempergunakan lidah kita, kata-kata kita dengan sembarangan. Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa lidah itu dapat mengucapkan perkataan yang baik ataupun perkataan yang kotor. Di mana hati kita yang menjadi sumber ini harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan untuk terus dapat mengendalikan lidah kita untuk dapat memperkatakan yang baik, yang indah, yang menjadikan hidup orang lain menjadi lebih hidup. Di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 9 dan 10 mengatakan dengan demikian.
Yakobus pasal 3 ayat 9 dan 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Kita diingatkan kembali untuk kita dapat mengendalikan lidah kita, untuk dapat memperkatakan apa yang baik, yang dapat menginspirasi orang lain punya hidup yang lebih baik. Dengan cara mengisi hati kita, pikiran kita, roh dan jiwa kita dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Dan kita dilatih untuk melakukannya, mengerjakannya, dan mengeluarkan kata-kata yang baik setiap hari. Kita dapat melatih dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang sering kita lakukan, yang pertama kita menyapa, memberikan salam. Kita dapat berterima kasih kepada mereka yang sudah menolong kita, berikan bantuan kepada kita. Kita juga dapat belajar mengatakan minta maaf akan segala kesalahan yang kita kerjakan, kita lakukan, yang mengecewakan orang lain. Kita berani memperkatakannya kepada sesama kita. Maka kehidupan yang ada di sekitar kita pun akan menjadi lebih baik. Ada seorang pengemis buta, dia duduk di sebuah emperan toko, dan kemudian dia menuliskan sesuatu di sana. Saya buta dan miskin, tolonglah saya. Demikian dia nulis di sebuah karton, dan kemudian banyak orang yang melihat. Dan ketika orang tua yang buta, pengemis buta ini mengatakan, tolong saya, maka ada beberapa orang yang kemudian memberikan uang kepada pengemis tua dan buta ini. Tapi itu tidaklah banyak. Dan kemudian datanglah seorang perempuan, seorang wanita. Ketika dia melihat apa yang ditulis oleh pengemis tua buta ini, aku miskin dan buta dan tolonglah saya. Maka kemudian dia mengambilnya, membalik kertas karton itu dan menuliskan sesuatu di sana. Dan ditaruh kembali di depan pengemis tua buta itu. Dan yang menarik di sana, ketika ada banyak orang yang lalu lalang di depan pengemis tua buta ini. Mereka melihat dan kemudian mereka tergerak untuk membantu, memberikan uang kepada pengemis tua buta ini. Lebih banyak dari biasanya. Pengemis tua buta itu dia terkejut. Apa ya yang terjadi? Ketika wanita yang menuliskan itu kembali pada sorenya, dia bertanya, bagaimana Pak? Apa yang terjadi? Pengemis tua buta itu mengatakan, hari ini ada banyak orang yang memberikan uangnya kepada saya. Apa yang kamu tulis? Wanita muda ini kemudian mengatakan, aku menuliskan, hari ini cuaca begitu indah, suasana begitu indah, tetapi aku tidak dapat melihatnya. Satu tulisan yang indah, punya makna yang mungkin sama dengan ditulis sebelumnya, tetapi lebih menginspirasi bagi banyak orang untuk melihat kehidupan ini menjadi lebih indah, lebih bersemangat, lebih hidup. Dan ketika mereka melihat ada orang-orang yang hidup tidak sama dengan mereka, mereka rela untuk memberikan bantuan, pertolongan kepada mereka. Inilah yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Kendalikan segala hal yang kita perkatakan. Kendalikan apa yang kita tulis,
yang kita ketik, baik itu di dalam kertas ataupun di media-media sosial pada saat sekarang ini. Banyak orang menuliskan sesuatu yang sia-sia, bahkan menyakiti orang lain. Tapi hari ini kita belajar bahwa segala sesuatu yang kita perkatakan, kita tulis, kita belajar untuk dapat membuat orang lain terinspirasi untuk hidup lebih baik lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami apabila dalam hidup kami acap kali kami sembarangan berkata-kata, sembarangan menulis sesuatu baik di dalam media massa ataupun dalam bentuk tulisan-tulisan yang lain. Hari ini kami diajar bahwa segala sesuatu yang kecil sekalipun dalam ucapan tulisan kami dapat menyakiti orang lain, dapat menjatuhkan semangat orang yang lain. Tetapi jikalau kami mau mempergunakannya dengan baik, kami dapat mengubah hidup orang lain menjadi lebih baik. Berkati ya Tuhan, di tengah dunia yang sekarang ini begitu jahat, begitu mudahnya orang berkata-kata dan menuliskan sesuatu yang buruk, ajar kami sebagai murid-murid Kristus, kami memperkatakan yang baik dan menuliskan yang baik yang dapat menginspirasi orang lain memiliki hidup yang lebih baik lagi. Kami serahkan ya Tuhan untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Engkau berkati dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, di dalam studi kami, di dalam berbagai aktivitas yang kami jalankan sepanjang hari ini, bahkan pelayanan kami. Engkau berkati menjadi berhasil dan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami sepanjang hari ini. Kami berdoa untuk setiap anggota keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau akan lindungi kami, jagai dan sertai kami, baik kami yang tinggal satu rumah atau kami yang tinggal di tempat yang lain, di kota yang lain, di pulau yang lain, bahkan negara yang lain. Sungguh Engkau yang peliharakan, jagai, lindungi setiap anggota keluarga kami masing-masing, setiap keluarga, setiap pribadi dalam berbagai perkara yang dihadapi. Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan. Segala usaha yang mereka kerjakan, Tuhan akan pimpin sertai membuatnya berhasil. Kami serahkan ya Tuhan, setiap anggota keluarga kami selalu diikat oleh kasih yang saling memperhatikan, saling mengasihi, saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga dalam berbagai perkara yang kami hadapi, kami tidaklah sendiri. Tuhan Yesus yang menjadi kepala dari keluarga selalu pimpin, cukupkan segala kebutuhan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang terlibat dalam penerjemahan Alkitab dan Lembaga Alkitab Indonesia. Senantiasa Tuhan akan campur tangan setiap anak-anak Tuhan yang Engkau undang, Engkau pakai menjadi penerjemah Alkitab dan juga Lembaga Alkitab Indonesia. Terus kami bersatu hati untuk mengerjakan panggilan ini, memberitakan Injil firman Tuhan kepada banyak bangsa, banyak suku, banyak orang untuk boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cukupkan akan segala operasional dari Lembaga Alkitab Indonesia, mulai dari penerjemahan, pencetakan, distribusi, hingga diterima oleh banyak orang. Tuhan Yesus akan cukupkan akan segala biaya dengan dukungan dari anak-anak Tuhan yang mengasihi. Berkati ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang terlibat dalam segala proses menerjemah Alkitab ini ke dalam bahasa-bahasa suku di negara Indonesia. Tuhan Yesus akan campur tangan di dalamnya. Kesaksian kehidupan mereka pun dapat menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya untuk pelayanan kesehatan. Berkati para tenaga medis yang melayani, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pertolongan, semangat kesungguhan, sehingga mulai berbagai pelayanan, perawatan, pengobatan yang dilaksanakan, mendatangkan kesembuhan pemulihan
di tengah masyarakat. Berkati dengan kemajuan teknologi yang sudah ada sekarang ini, berikan hikmat bagi para tenaga medis dalam menggunakan teknologi yang semakin maju ini secara tepat, sehingga hari demi hari mendatangkan banyak kesembuhan bagi mereka yang mengalami berbagai rupa macam penyakit di negara kami Indonesia ini. Berkati setiap rumah sakit, pelayanan-pelayanan kesehatan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Tuhan yang cukupkan akan segala kebutuhan yang diperlukan dalam berbagai rupa-rupa operasional yang dijalankan. Kami juga berdoa untuk para pengelola. Tuhan juga berikan pertolongan sehingga ada pertumbuhan, perkembangan pelayanan yang lebih baik di tengah masyarakat kami Indonesia. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita akan terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, dan langkah kehidupan kita hari demi hari menjadi anak-anak Tuhan yang memperkatakan yang baik, yang mempertuliskan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang ada sekitar kehidupan kita, demi kemuliaan nama Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sobat messenger, hari ini kita diingatkan kembali untuk kita berhati-hati dalam memperkatakan sesuatu, menuliskan sesuatu kepada orang lain. Kita rindu segala hal apa yang baik dalam hati kita karena firman Tuhan itu dapat kita nyatakan dan menginspirasi banyak orang mengalami kebaikan dari Yesus Kristus. Tuhan berkati kita semua.